Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1761. Setelah pengalamannya menghadapi Harvey secara langsung, Justin tahu bahwa orang seperti Harvey tidak sesederhana kelihatannya. Jika Justin masih memperlakukan Harvey seperti satpam yang tidak penting atau orang dusun, dia pasti akan mendapat masalah besar. Apalagi dia masih ingin menggunakan Harvey sebagai batu loncatan. Oleh karena itu, dia memberitahu Angelina untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap Harvey untuk saat ini dan membiarkan semuanya. Lalu, dia menutup telepon. Tapi Angelina, yang tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Justin, sangat yakin bahwa suaminya hanya berpura-pura berada di sisinya dan berpihak pada Kate. Emosinya telah mencapai titik didih. Dia tidak bisa tetap tenang. Saat panggilan berakhir, Angelina segera menghubungi nomor lain. Harvey dengan santai minum dari botol mineral di dalam Ferrari 488 yang melaju di jalan pesisir. Kate yang duduk di kursi pengemudi menatap Harvey dengan tatapan bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Harvey, aku akan mengantarmu ke bandara sekarang. Aku sudah menyiapkan $780.000 dan identitas baru untukmu. Kamu bisa pergi ke Hong Kong, Las Vegas, atau kemanapun di luar negeri. Berbaringlah sebentar. Ketika kamu bisa kembali, aku akan meneleponmu dan memberitahumu." Saat dia berbicara, Kate mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey dengan santai mengambil kartu bank kosong itu. Dia meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Mengapa? Kamulah yang mengarang drama itu dan membuatku berpura-pura menjadi pacarmu. Aku hanya bidangmu. Sekarang semuanya entah bagaimana telah berakhir, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Mengapa? Apakah kau takut ibu tirimu akan membalasku? Apakah kamu memiliki perasaan untukku?" Harvey memiringkan kepalanya dan menatap Kate dengan seringai. Kate memberi Harvey mata busuk. "Berhenti menyemburkan omong kosong. Kamu telah menghina Angelina. Dia pasti tidak akan membiarkannya berlalu. Kamu tidak tahu identitas aslinya. Dia adalah putri dari keluarga John dari Golden Sands. Keluarga John adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Bahkan keluargaku, keluarga Walker, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dan dia akan menemukan cara untuk memberitahu Lucas. Keterampilanmu sangat bagus. Tetapi pada akhirnya, kamu adalah orang luar. Kamu tidak memiliki dasar apapun di Mordu, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu saat ini. Kamu tidak bisa menang melawan salah satu dari mereka. Lebih baik kamu pergi sekarang. Itu akan baik untuk kita berdua." Ketika Kate mengucapkan kata-kata ini, ekspresi sedih melintas di wajahnya. Di masa lalu, dia lemah. Dia hanya bisa menyaksikan ibunya berubah menjadi lumpuh, nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Dia tidak pernah berharap situasi yang sama akan terulang. Sebelumnya, dia mungkin pergi ke ayahnya dan meminta bantuannya. Meskipun demikian, setelah mengetahui tentang konflik antara Harvey dan ayahnya, dia menyerah pada gagasan tersebut. Dia merasa Harvey pasti akan mati setelah menyinggung ayah dan ibu tirinya. "Jika aku pergi, siapa yang akan melindungimu?" Harvey bersandar di kursinya, tampak sangat tenang. "Jangan khawatir. Karena aku berani mencampuri urusan keluarga Walker, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Adapun Lucas, jika dia ingin mengacaukanku, maka itulah yang kuinginkan." Harvey menjatuhkan kartu bank di sandaran tangan, bahkan tidak tertarik untuk melihatnya lagi. Kate mengerutkan kening. Untuk sementara, dia terdiam dan tidak tahu bagaimana membujuk Harvey. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia merenung dan melanjutkan. "Oh, benar. Karena semuanya telah mencapai titik ini, dapatkah kamu memberitahuku bagaimana ibu mertuaku menjadi lumpuh?" Udara di antara mereka kental dengan ketegangan, dan Harvey mencoba meredakannya dengan lelucon. Tanpa bermaksud menyinggung.
Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa membantumu. Bab 1762. Siapa yang kamu panggil ibu mertuamu? Kamu tidak punya malu. Kait menatap tajam ke arah Harvey. Namun, dia harus mengakui bahwa hatinya yang berat terasa sedikit lebih ringan setelah Harvey menggodanya. Dia memikirkan pertanyaannya dan menghela nafas. Ibuku adalah istri pertama ayahku, dan dia juga salah satu anggota tingkat tinggi dari cabang Longmen. Setelah dia dan ayahku menikah, mereka menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang satu sama lain. Tetapi ketika aku berumur 18 tahun, ayahku tiba-tiba membawa kembali seorang wanita. Dia adalah Angelina John. Ayahku mengatakan bahwa Angelina adalah putri dari keluarga John dari Golden Sands, dan memiliki status terhormat. Statusnya akan sangat membantunya dalam ambisinya untuk menjadi pemimpin cabang. Jadi, dia berharap ibuku minggir dan mengajukan gugatan cerai. Tetapi ibuku adalah atlet bela diri dan wanita yang tegas. Bagaimana dia bisa setuju? Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga menamparkan Angelina sebagai pembalasan. Kemudian, malam itu, beberapa master yang mempraktikkan seni bela diri kuno masuk ke rumahku. Ibuku terluka parah. Sejak itu, dia benar-benar hancur. Dia pingsan di tempat tidur dan tidak pernah bangun. Wanita yang penuh kebencian itu berhasil menikah dengan ayahku. Mungkin ayahku merasa bersalah, jadi dia mengirim ibuku ke panti jompo di Eropa Utara untuk memulihkan diri. Kebenaran itu tidak jelas bagiku saat itu. Aku masih terlalu muda. Aku tidak punya hak atau uang. Bagaimana aku bisa menang melawan Angelina? Angelina menggunakan biaya pengobatan ibuku untuk memanipulasiku, mencoba mengubahku menjadi bonekanya. Setelah Oliver Bauer meninggal, dia bergabung dengan keluarga Jin Mordu untuk membantu ayahku menjadi pemimpin cabang. Seperti yang kamu tahu, agar itu terjadi, Lukas mengajukan syarat. Yaitu, membiarkan dia menikah denganku. Kait menceritakan semuanya dengan nada tenang. Namun, meski begitu, tanpa disadari Ferrari tetap berakselerasi. Meskipun Lukas adalah pangeran dari keluarga Jin Mordu dan salah satu dari 6 pangeran Mordu, aku tidak memiliki perasaan apapun padanya. Bagiku, dia tidak berbeda dengan ayahku. Dia akan menikahiku hari ini untuk melayani kepentingannya, dan hari berikutnya dia bisa membiarkanku jatuh ke neraka yang paling gelap. Aku tidak akan pernah menyetujui permintaan itu. Aku tidak akan pernah menikah dengan Lukas. Aku membawamu ke sini hari ini untuk membuat Angelina menyerah, tapi aku tidak menyangka kamu begitu impulsif dan bertengkar dengannya. Awalnya, aku sudah memutuskan untuk mengirimmu ke luar negeri setelah aku selesai menggunakanmu. Aku bahkan membantumu membangun identitas baru dan menyiapkan uang untuk semuanya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kamu benar-benar harus pergi. Karena itu, Kait memegang tangan Harvey dan berbisik. Harvey, aku tahu kamu kuat, tapi tolong dengarkan aku tentang masalah ini. Pergi saja. Kamu seharusnya tidak terlibat dalam urusanku. Aku tidak akan merasa damai dalam hidupku sampai kamu pergi. Harvey terkejut sesaat. Dia bisa merasakan ketulusan Kait. Gadis kaya ini benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Dia tidak hanya berpura-pura baik. Setelah menatap wajah cantik Kait beberapa saat, Harvey melirik ke kaca spion lalu tertawa kecil. Tidak ada artinya mengatakan itu sekarang. Aku tidak bisa pergi. Harus kuakui, ibu tirimu sangat cakap dan memiliki beberapa keterampilan. Dia tentu saja tidak takut aku akan membunuhnya. Mendengar tawa Harvey, Kait juga melirik kaca spion. Dia melihat dua Toyota melaju ke arah mereka, dan sosok-sosok di dalam mobil itu bergerak-gerak. Bab 1763. Harvey mengirim pesan dengan teleponnya, dan kemudian membuka sabuk pengaman Kait. Kait bingung. Harvey, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu mengemudi terlalu lambat. Biarkan aku yang melakukannya. Harvey meluncur ke kursi pengemudi melalui sandaran tangan dan duduk tepat di belakang Kait. Kait meringkuk secara naluriah, meringkuk kepelukan Harvey. Mereka begitu dekat sehingga mereka bisa mencium bau satu sama lain.
Posisi mereka sangat ambigu. Kait tersipu. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Harvey mengabaikannya. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Kait untuk pergi ke kursi penumpang. Ia lalu memasang sabuk pengaman. Ferrari 488 menyesuaikan ke mode sport, dan mesinnya berdengung. Kemudian, itu mendesing ke depan dengan panik. Toyota Prado yang mengikuti di belakang memperhatikan sesuatu. Pada saat itu, mereka tidak lagi menyembunyikan niat mereka dan melaju ke arah Harvey dan Kait dengan semangat membunuh. Harvey tetap tenang dan santai. Dia menyalakan navigasi telepon dan melirik peta yang dipajang. Dia dengan cepat memutar setir, membuat mobil melayang dalam lengkungan yang tak terbayangkan. Mobil melaju menuju jalan pegunungan di tepi laut. Kedua Prado tidak berhenti dan mengikuti Ferrari dengan gigih. Namun, Prado adalah kendaraan off-road. Meski performa berkendaranya bagus, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Ferrari. Mobil-mobil tidak bisa mengikuti. Apakah orang-orang itu dari keluarga Walker? Harvey bertanya sambil menyetir. Tidak, aku curiga mereka adalah anak buah Lucas. Kait tampak serius. Harvey, Lucas adalah orang gila. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika datang kepadaku. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Satu-satunya cara adalah melapor ke polisi. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Hanya beberapa orang lemah. Tidak perlu untuk itu. Aku akan bisa menyingkirkan mereka segera. Kait menghela nafas lega ketika dia mendengar ketidakpedulian dalam kata-kata Harvey. Matanya berkilat bingung. Sikap tenang semacam ini hanya bisa dilihat pada orang berpangkat lebih tinggi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Harvey menampilkan sosok yang begitu mengesankan sekarang. Sepertinya tidak cocok dengan usia atau penampilannya. Harvey tidak tahu apa yang dipikirkan Kait. Dia mengemudi dengan penuh perhatian, fokus mengikuti navigasi. Meski jalan pegunungan terjal, keterampilan mengemudi Harvey sangat bagus. Dia bisa berbelok pada sudut yang tidak mungkin sambil menjaga kecepatan mobil tidak berubah. Keterampilan mengemudinya begitu luar biasa sehingga dua pengemudi Toyota Prado di belakang, yang awalnya tidak tergesa-gesa, harus menginjak pedal akseleratornya. Jika mereka tidak menambah kecepatan, Harvey mungkin akan melepaskan mereka dari beberapa persimpangan di depan. Setelah 10 menit, Ferrari melompat dari pintu keluar jalan pegunungan dan memasuki jalan tepi pantai yang telah lama ditinggalkan. Namun, Harvey melaju lebih cepat dan melaju lurus ke depan. Berderak. Begitu kecepatan melonjak hingga ekstrim, Ferrari 488 tiba-tiba melayang dan berputar balik pada sudut yang sulit dipercaya, lalu melompat ke satu sisi. Pergeseran kecepatan Harvey begitu tiba-tiba sehingga kedua Prado di belakangnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Meskipun pengemudi memutar setir pada saat paling kritis, pusat gravitasi kendaraan off-road tersebut pada awalnya tinggi, dan mereka bergerak terlalu cepat. Kelambanan menyebabkan kedua Toyota Prado tiba-tiba menerobos pagar pembatas. Beberapa detik kemudian, mobil-mobil itu jatuh ke laut di bawah. Laut menggenangi kedua Toyota dalam sekejap. Kait menatap pemandangan itu dengan ngeri, merasa merinding di sekujur tubuhnya. Bab 1764. Harvey memandang pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Setelah melihat mobilnya terendam air laut, dia menyalakan Ferrari lagi dan melaju di jalan utama. Butuh waktu lama bagi Kait untuk bereaksi. Harvey, mereka akan mati. Tidak ada hujan atau badai saat ini, ada zona bahaya yang terkenal di depannya. Begitu mobil memasuki laut, peluang untuk bertahan hidup adalah nol. Harvey tidak terpengaruh. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kait, kamu bukan anak berusia 3 tahun lagi. Kamu harus mengerti. Jika mereka menghentikan mobil kita sekarang, orang yang meninggal kemungkinan besar adalah aku. Mereka ingin membunuhku. Tidak bisakah aku menolak? Jika kamu pikir aku kejam, kamu bisa pergi kapan saja. Kamu juga bisa tetap bersamaku sampai akhir dan mewujudkan impian Justin untuk menjadi pemimpin cabang tidak ada. Kamu bisa membuat Angelina dan Lucas membayar harga atas tindakan mereka,
yang juga dianggap sebagai keadilan bagi ibumu. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia menggunakan kait untuk mendekati Justin. Tujuan utamanya memang cabang Longman. Tetapi setelah mengetahui tentang perselisihannya, dia bersedia memberikan kelonggaran untuknya. Misalnya, mendapatkan keadilan untuknya dan mendapatkan kembali semua yang dicuri darinya. Jika Kait adalah gadis kecil yang naif, sedemikian rupa sehingga dia mengira tidak ada konspirasi dalam masalah ini. Harvey tidak keberatan memutuskan hubungan mereka dan menjadi orang asing dengannya sejak saat itu. Untuk sementara, Kait terdiam. Ekspresinya muram. Dia menatap pemandangan yang berubah di luar jendela, diam. Dia dan Harvey baru bertemu untuk kedua kalinya. Dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan dan latar belakang Harvey. Meskipun demikian, ketika dia memikirkannya, Harvey tidak pernah menyakitinya selama mereka bersama. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Angelina karena Harvey. Senyum muncul di wajahnya dan dia berbisik. Itu benar. Kamu bahkan memanggil ibuku sebagai ibu mertuamu. Kamu adalah menantu. Bukankah tepat bagimu untuk membantu ibu mertuamu? Saat dia berbicara, Kait tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya memerah, dan dia berkata, "Apakah kamu ingin menciumku di villa tadi? Sekarang setelah kamu mengakui bahwa kamu adalah menantu ibuku, apakah kamu mau? Apakah kamu mau menciumku?" Berderak. Harvey menginjak rem, hampir menabrakkan mobil ke tepi jalan. Harvey memiringkan kepalanya dan menatap wajah Kait yang memerah. Dia menghela nafas dan berkata, "Nona, ini bukan waktunya untuk membuat lelucon. Apakah kamu tidak takut aku akan melahapmu?" Kait terkejut. Ciuman sudah menjadi konsesi terbesarnya. Adapun hal itu, kecuali mereka menikah secara resmi, itu tidak akan pernah terjadi. Harvey terkekeh melihat ekspresi ketakutan Kait. Dia bisa memahami pikiran Kait. Dia ketakutan dan mencari rasa aman. Dia sangat berharap Harvey bisa mendapatkan keadilan untuknya. Itu sebabnya dia mengumpulkan keberanian untuk melakukan semua ini. Namun, Harvey bukanlah seseorang yang akan memanfaatkan orang lain. Lagi pula, Mandy akan segera datang ke Mordu, Yvonne masih di Praha Hotel, Cynthia masih syuting. Memikirkan hal ini, Harvey sangat pusing. Tak berdaya, dia melaju ke jalan kawasan Fragrant Hill Villa. Harvey membawa Kait ke villa nomor 1. Bab 1765. Kait melihat ke pintu terbuka villa nomor 1 di depannya, terkejut. "Harvey, apakah kamu dekat dengan Tuan Ling?" "Sedikit. Dia memberiku villa ini. Apakah kamu lebih percaya pada pacarmu yang malang sekarang?" Harvey menemukan kamar tamu untuk Kait tinggal dan mulai mandi. Dia sibuk sepanjang hari-hari ini dan sedikit lelah. Mandi air panas adalah cara terbaik untuk menghilangkan kelelahan. Saat Harvey sedang mandi, Kait berkeliling ke seluruh villa. Dia terkejut mengetahui bahwa Harvey benar-benar tinggal di sini. Dilihat dari kekacauan di villa, dia tidak punya niat untuk menghargainya. Beberapa dekorasi dan furnitur yang tak ternilai dirusak olehnya. Dari apa yang terlihat, tempat ini benar-benar miliknya. Seorang tamu biasa akan terlalu takut untuk merusak barang-barang mahal tersebut. Ding! Teleponnya di ruang tamu berdering. Kait menjawabnya. "Halo, siapa ini?" Orang di sisi lain telepon sedikit terkejut, lalu bertanya. "Siapa kamu?" Kait tertegun. Dia bisa merasakan permusuhan dari pihak lain. Wajahnya langsung menjadi gelap dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakan siapa kamu, aku akan menutup telepon." Pihak lain tetap diam untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, suara itu berkata dengan acuh tak acuh. "Aku mencari Harvey." "Harvey." Kait tertegun sekali lagi. Dia meletakkan telepon dan menyadari bahwa dia telah mengambil yang salah. Lagi pula, dia dan Harvey menggunakan model yang sama. Dia buru-buru meminta maaf. "Maaf, aku salah telepon. Harvey sedang mandi. Kamu bisa menelepon kembali nanti." Kait melirik layar ponsel. Tidak ada nama yang tercantum di telepon. Harvey sedang mandi. Suara dari telepon sekarang mengandung sentuhan kecemburuan. "Apakah Harvey bersamamu?"
Kamu bukan Nona Zimmer kan? Siapa Nona Zimmer? Aku bukan dia. Harvey adalah pacarku. Kami berada di vilanya, dan dia sedang mandi. Apa yang salah? Apakah kamu memeriksa kami? Kamu siapa? Apa hakmu? Jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu kami. Aku juga mau mandi. Klik. Kait segera menutup telepon. Namun, dia terdiam oleh panggilan itu. Apa yang terjadi? Dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Harvey. Apa yang disebut pacar hanyalah taruhan, tipu muslihat. Jadi mengapa dia harus marah? Harvey keluar dari kamar mandi setelah lebih dari 10 menit, segar kembali. Kait melempar teleponnya, wajahnya dingin. Seseorang baru saja menelepon untuk memeriksamu. Itu nomor asing di Mordu. Itu wanita. Panggilan. Nomor di Mordu. Wanita. Untuk sesaat, Harvey terkejut. Dia kemudian memberikan senyum kecut. Waktumu sempurna. Kait memandang Harvey dan mengerutkan kening. Istrimu. Itu tidak. Pacarmu. Dia juga tidak. Harvey tidak banyak menjelaskan. Dia tidak bisa mengatakan itu sekretarisnya, bukan. Mungkin Yvonne yang menelepon. Dia segera berjalan ke ruang tamu, meraih telepon, dan menelepon kembali. Adapun Kait, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa bahagia ketika mendengar bahwa itu bukan istri atau pacar Harvey. Dia melewatkan gembira dan pergi ke kamar mandi. CEO York, tidak disangka kamu menyembunyikan seorang wanita. Sebuah suara terdengar dari telepon. Aku pikir kamu sedang terburu-buru karena kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, CEO York. Ternyata, kamu punya pacar di Mordu. Bab 1766. Maaf jika aku menyela sesuatu sebelumnya, CEO York. Suara Yvonne tenang, tapi entah kenapa, Harvey bisa merasakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang masam. Tapi itu tidak benar. Yvonne adalah sekretarisku. Tidak ada apa-apa di antara kita. Harvey tampak tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Yvonne, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sesuatu telah terjadi. Gadis ini adalah Kate Walker. Dia adalah putri dari keluarga Walker. Aku pergi dengannya di sore hari. Sesuatu telah terjadi. Dia bilang dia pacarmu. Bagaimana bisa baik-baik saja? Kata Yvonne dengan setengah tersenyum. Aku tidak terlalu cerdas, tapi tolong jangan bohongi aku, CEO York. Harvey menghela nafas lagi. Cukup, Yvonne. Hentikan itu. Tujuanku mendekatinya terutama untuk cabang Longman Mordu. Dia adalah putri Justin Walker. Aku akan mulai dengan dia dan melihat apakah ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Karena aku memanfaatkannya dan dia mendapat masalah, aku membantunya. Harvey memberi tahu Yvonne seluruh kisah tentang bagaimana dia bertemu Kate. Yvonne mendapatkan kembali ketenangannya. Dia merenung sejenak dan berkata, CEO York, kamu bisa dengan mudah menjatuhkan Justin. Mengapa kamu harus melalui semua masalah ini? Harvey berkata, memang, dia bukan apa-apa. Tapi karena aku telah memutuskan untuk mengambil tindakan, maka aku harus menyelesaikan semua masalah sekaligus. Apakah itu Lucas atau Islander yang mungkin ada di belakang mereka? Ada beberapa hal yang harus aku selidiki dengan jelas. Untuk Lucas, kata Yvonne, bingung. Dia tidak bisa memahami pikiran Harvey. Oh benar, CEO York. Orang yang kamu kirim untuk melindungiku tiba di sore hari. Apakah kamu perlu datang dan bertemu dengannya? Yvonne tiba-tiba mengubah ke topik lain dan mulai turun ke bisnis. Harvey berpikir sejenak dan berkata, tidak untuk saat ini. Pengawal ini disewa melalui beberapa koneksi. Dia tidak tahu identitasku, dan tidak perlu memberitahu dia. Pokoknya, tidak apa-apa asalkan dia bisa menjamin keamananmu tinggal di hotel. Yvonne menghela napas. Pohon itu mungkin lebih suka ketenangan, tetapi angin tidak akan reda. Aku khawatir aku tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa di hotel beberapa hari ini. Aku mungkin harus keluar beberapa kali dan membuat beberapa pengaturan. Harvey tidak bertanya tentang pengaturannya. Dia memikirkannya dan berkata,
Oke, kirimi aku pesan segera setelah kamu ingin keluar. Aku akan pergi denganmu jika aku bisa. Masalah Yvonne adalah masalah besar pertama yang harus diselesaikan Harvey selama perjalanan ke Mordu ini. Karena itu, sangat penting untuk memastikan keselamatannya. Keduanya mengobrol sebentar. Kemudian, Harvey menutup telepon. Namun, telepon berdering lagi dalam 1 menit. Kali ini, itu adalah nomor telepon rumah Mordu. Harvey mengerutkan kening dan menjawab telepon. Suara bahagia Cynthia datang. Kakak ipar, aku akan syuting adegan malam ini. Apakah kamu ingin datang dan melihat? Sutradara bilang aku bisa menjadi pemeran utama wanita kedua di drama berikutnya selama adegan ini direkam dengan baik. Harvey menatap langit. Ini sangat larut. Ini hampir jam 10, dan kalian baru mulai syuting. Ya, aku dengar itu tiba-tiba diatur oleh sutradara. Bagaimanapun, aku akan mengirimkanmu lokasinya sebentar lagi. Kamu harus datang untuk melihat. Cynthia segera menutup telepon. Beberapa detik kemudian, sebuah alamat dikirimkan ke ponsel Harvey. Harvey tersenyum pahit saat melihat alamat Hengdian World Studios. Sepertinya dia harus pergi meskipun dia tidak mau. Dia segera menelepon Tyson. Dia membiarkan Tyson membubarkan timnya dan datang untuk melindungi Kait saat dia pergi dari villa ke sisi Cynthia. Bab 1767. Musim dingin akan datang. Angin utara melolong di seluruh Mordu. Di area villa tepi laut, api berkobar di dalam bangunan tua. Ayo, 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 pangeran. Anda dapat mencoba Maotai saya yang baru berusia 50 tahun. Kami, negara besar H, telah menikmati bir dan anggur dalam beberapa tahun terakhir. Musim dingin akan datang, dan minuman keras dapat menghangatkan tubuh. Di Walker Mansion, semua perabotan di aula yang sebelumnya kacau telah diganti dengan yang baru. Satu orang duduk di setiap ujung meja makan persegi panjang. Angelina, yang wajahnya agak merah dan bengkak, duduk di salah satu ujungnya. Seorang pria muda berjas wool duduk di ujung sana. Emosi Angelina tidak seburuk saat dia menghadapi Harvey. Pada saat ini, temperamennya sangat halus dan canggih. Dia memancarkan keanggunan yang ditempa sepanjang waktunya di kalangan elit. Selain Maotai yang tidak disegel, semua jenis makanan lezat ada di atas meja. Mereka disiapkan oleh koki Michelin. Pangeran, Anda baru saja turun dari pesawat. Anda harus makan sesuatu yang panas untuk menghangatkan tubuh Anda. Angelina memandangi pihak lain dengan apresiasi dan memanjakan yang tak terlukiskan. Jika dia beberapa tahun lebih muda, dia akan segera menikah dengan pria ini. Terima kasih, Nyonya Walker. Lucas tidak menolak tawarannya. Dia menyesap minuman keras dan makan beberapa suap dari hidangan yang sangat lezat itu. Dia tersenyum dan berkata, minuman kerasnya lumayan, dan makanannya enak. Selama perjalananku ke Walsing, aku tidak dapat menemukan tempat di mana aku dapat menikmati gigitan yang memuaskan. Aku harus mengakui. Rumahmu membuatku mengerti apa artinya merasa di rumah, Nyonya Walker. Pangeran Lucas tersenyum. Dia sangat tampan dan memiliki kulit yang putih. Usianya kira-kira 27 atau 28 tahun, masa ketika pria dianggap paling menarik. Meskipun dia berpakaian sederhana, pakaiannya sangat serasi. Bahkan saat dia duduk diam, orang dapat dengan mudah merasakan keagungannya yang mulia. Siapapun yang melihatnya akan merasa malu berada di dekatnya, karena dia adalah pangeran sejati dan bangsawan sejati. Anggap saja rumah sendiri. Kita akan menjadi keluarga cepat atau lambat. Saya sudah memperlakukan Anda sebagai anak saya sejak lama. Angelina terkikik, seperti ayam tua yang meminta bisnis. Saat dia terkikik, saraf wajahnya terpengaruh dan mulai berkedut. Senyumnya langsung menghilang, digantikan dengan kebencian yang tak terhapuskan. Awalnya saya mengatur agar Kait makan malam bersama Anda malam ini. Tapi dia ditipu oleh seorang dusun yang bodoh. Sekarang, keluarga Walker gelisah dan terhina. Saya benar-benar merasa bersalah kepada Anda. Itu hanya masalah kecil, tapi saya tidak bisa mengatasinya. Tolong jangan marah pada saya.
Kata Angelina dengan suara rendah sambil memegangi wajahnya yang bengkak, bertingkah seperti wanita. Bibi, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk menghentikan mereka. Lukas mengguncang gelas anggur di tangannya dan meneguknya lagi. Tidak ada emosi di wajahnya. Kurasa kita akan segera mendengar kabar baik. Hentikan mereka dan bawa Kait kembali. Untuk orang udik yang bodoh itu, tenggelamkan saja dia di tempat. Kebencian memenuhi mata Angelina. Jika ada konsekuensi, saya akan menanggungnya. Tetap saja, saya khawatir ini akan mempengaruhi hubungan antara Anda dan Kait. Dia mungkin salah mengira bahwa Anda mengambil tindakan terhadapnya. Kata Angelina, pura-pura terlihat sedih. Bab 1768. Lukas tersenyum. Bibi, jangan khawatir. Hubunganku dengan Kait tidak akan berubah karena hal sekecil itu. Kamu harus percaya padaku. Kait bukan hanya putrimu, tapi dia juga tunanganku. Tentu saja, aku akan memperlakukannya dengan cinta dan perhatian yang besar. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan setelah berbicara. Seorang wanita berbaju merah, berdiri di kejauhan, datang dan membungkuk. Maci, hubungi mereka. Katakan pada mereka untuk membawa Kait kembali. Maci Howard mengangguk dan kemudian mundur beberapa langkah. Dia memutar nomor teleponnya, wajahnya kosong, dan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian, wajahnya menjadi aneh. Dia dengan cepat memutar nomor lain. Lalu yang ketiga, keempat. 10 panggilan dilakukan berturut-turut, tetapi semuanya dimatikan atau saluran sibuk. Maci tidak bisa tetap acuh tak acuh lagi. Dia dengan cepat mendekati Lukas dan berbisik dengan suara rendah. Pangeran, telepon tidak dapat tersambung. Ada yang salah. Lukas tampak acuh tak acuh. Dia melihat mata bingung Angelina dan berkata, temukan mereka dan biarkan orang lain mendukung mereka. Maci melakukan beberapa panggilan lagi. Segera, kelopak matanya berkedut dan dia berbisik kepada Lukas sekali lagi. Pangeran, lokasi mobil dan ponsel mengarah ke daerah ini dikenal sebagai pesisir segitiga iblis Mordu. Air di tempat itu dalamnya 1000 meter, dan ombaknya bergelombang. Orang-orang yang kita kirim mungkin sudah mati. Dentang. Angelina langsung menghancurkan gelas anggurnya di atas meja. Dia tampak sangat cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak buah Lukas pun akan menderita di tangan Harvey. Siapa Lukas Jin? Dia adalah salah satu dari 6 pangeran Mordu. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memiliki kekuatan dan hak tertentu untuk berbicara di seluruh negara besar H. Bagaimana bisa orang luar dibandingkan dengan karakter besar seperti itu? Namun, hasilnya tidak terduga dan mengejutkan. Wajah Angelina jelek. Lukas dengan tenang mengangkat kepalanya dengan penuh minat. Matanya berkedip. Bibi, sepertinya Kait memutuskan untuk melawan kita dan telah menyiapkan sedikit kejutan untuk kita. Tapi ini menarik. Dia akan segera mengerti bahwa dia tidak bisa melawanku. Kalau begitu, dia akan dengan patuh mengalah padaku. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberitahunya ini di masa lalu. Sekarang, kesempatan telah muncul. Lukas menambahkan dengan dingin. Katakan pada LeBron bahwa sudah waktunya dia mengambil tindakan. Kuharap lain kali aku mendapat berita tentang Harvey, dia sudah mati atau lumpuh. Dipahami. Jawab Maci. Setelah beberapa saat, panggilan lain masuk. Maci mengerutkan kening dan menjawabnya. Wajahnya menjadi lebih mengerikan. Sepotong berita buruk telah datang. Dia tanpa sadar melirik Lukas. Saat itu, pangeran sedang mengobrol menyenangkan dengan Angelina. Mempengaruhi suasana hatinya saat ini mungkin membuatnya kehilangan nafsu makan. Tetapi Maci tahu bahwa jika dia tidak memberitahu pangeran, konsekuensinya akan mengerikan. Dia mendekati Lukas, tangannya terlipat menyerah. Ada apa sekarang? Pada penampilan Maci, nada suara Lukas menjadi sedingin es. Tidak bisakah kau melihat bahwa aku sedang mengobrol dengan Bibi? Sama seperti Angelina membutuhkan Lukas sebagai menantunya, Lukas juga membutuhkan dua sekutu ini, keluarga Walker dan keluarga John. Keluarga John di Golden Sands dapat membantunya mendapatkan dukungan eksternal yang kuat.
Adapun keluarga Walker, mereka mengizinkan Lucas untuk mengontrol cabang Longman melalui Justin dan membiarkannya menjadi Raja Dunia Bawah Mordu. Bab 1769. Machi berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran, saya tidak bermaksud merusak suasana hati Anda. Tapi saya harus. Ini sangat penting. Suara Lucas dingin. Dia berkata perlahan. Katakan. Machi buru-buru mendekati telinganya dan dengan cepat membisikkan berita itu kepadanya dengan suara rendah. Wajah Lucas yang awalnya tenang digantikan oleh kecemasan yang tidak dapat disembunyikan setelah mendengarkan kata-kata Machi. Nyonya Angelina, tolong jangan khawatir. Aku akan membiarkan Kait kembali dengan selamat sebelum fajar. Lucas mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat dan berdiri. Aku sangat senang bertemu denganmu hari ini, tapi aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Mari kita makan enak bersama lagi besok. Aku akan mentraktirmu saat itu. Dalam keadaan darurat apapun, Lucas selalu dapat mempertahankan sikapnya yang tenang dan canggih. Baiklah, Anda harus pergi. Mata Angelina sedikit berkedip. Dia tidak memaksa Lucas untuk tinggal. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Kait sangat naif. Karena dia masih sangat muda, tolong bersabarlah dengannya. Angelina berasumsi bahwa anak buah Lucas, yang dikirim untuk menjatuhkan Harvey dan Kait, dipastikan tewas. Mungkin Lucas diam-diam sangat marah dan akan segera menghancurkan Harvey untuk selamanya. Pikiran itu membuatnya gembira. Selama Lucas bergerak, tidak masalah jika ada 10 Harvey. Semuanya akan menemui jalan buntu. Senyum berangsur-angsur muncul di wajah Angelina. Ketika Lucas pergi, dia tertawa terbahak-bahak. Beberapa menit kemudian, sebuah Toyota Alphard melesat menuju Paramount. Lucas sudah lama kehilangan ketenangan yang dia miliki sebelumnya. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Alasan utama dia kembali dari perjalanan ke Walsing dengan tergesa-gesa adalah karena dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan Denzel Washington. Saat dia tiba di Mordu, dia menerima kabar dari manajer Paramount, Lenny. Beberapa saat yang lalu, seseorang mengirim kepala terpenggal Denzel. Lucas sangat marah. Denzel bukan hanya bawahan nomor 1 Lucas. Dia juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan Lucas dengan Island Nation. Sekarang Denzel sudah mati, banyak pengaturan masa lalunya akan menjadi tidak berguna. Dia akan menderita kerugian besar. Jika pengkhianatan Kait membuatnya bahagia, kemudian kematian Denzel membuatnya sangat marah hingga hampir kehilangan ketenangannya. Lucas memaksa dirinya menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya, siapa yang membawa kepala itu ke sini? Machi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Setelah perjamuan malam ini, staf menemukan kotak hadiah baru saat membersihkan aula. Setelah mereka membukanya, mereka melihat kepala di dalamnya. Manajer Thompson segera menutup area tersebut dan menahan semua orang di sana. Tidak ada yang diizinkan pergi. Semuanya menunggu Anda untuk menyelesaikannya. Machi tidak bertele-tele dan langsung menunjukkan hal yang paling penting. Mata Lucas berkedut. Sesaat kemudian, dia meludah dengan dingin. Pergi dan periksa untukku. Lihatlah semua monitor dan interogasi siapa saja yang mungkin mengetahui sesuatu. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Aku ingin orang-orang di belakang ini membayar. Machi berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sudah mengaturnya. Jangan khawatir, Pangeran. Mobil berhenti di gerbang Paramount dalam waktu kurang dari setengah jam. Machi mengangkat payung hitam untuk melindungi Lucas. Mereka dengan cepat memasuki ruang perjamuan, yang terletak di lantai basement Paramount. Ini adalah tempat kejadian utama. Bab 1770. Selain beberapa satpam, Lenny dan beberapa staf juga hadir. Ketika mereka melihat Lucas, mereka semua berlutut bersamaan dan menyapanya. Pangeran. Lucas menuntut dengan dingin. Di mana Denzel? Lenny berjalan maju dengan membawa kotak hadiah. Bagus. Sangat bagus. Lucas mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika dia melihat kepala yang terpenggal di dalam, kulitnya memburuk. Ekspresi Denzel tetap ganas. Namun, sepertinya dia mati sia-sia.
Denzel, jangan khawatir. Aku akan menemukan dalang di balik ini dan mencabik-cabiknya untuk membalaskan dendammu. Lukas tidak marah. Baginya, kemarahan tidak ada gunanya. Balas dendam adalah hal yang paling penting. Dia menekan emosinya dan baru saja akan meletakkan kotak itu. Namun, matanya berkedip ketika dia menemukan ada sesuatu yang macet di antara alis Denzel. Desir. Lukas mengeluarkan secarik kertas. Ada tulisan merah di kertas itu. Siapapun yang mencoba menyentuh Longman akan mati sia-sia. Lukas sedikit terkejut. Sepersekian detik kemudian, dia tertawa keras dan liar. Lama. Mengancamku. Mengirimku pesan. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku mengambil posisi pemimpin cabang Longman. Posisi itu milikku. Tidak ada kemacetan lalu lintas di jalanan Mordu pada malam hari. Harvey mengendarai Lamborghini barunya, menuju Hengdian World Studios. Rahel menelepon ketika dia setengah jalan. Tuan Muda York, saya baru saja mendapat kabar. Lukas kembali dari Walsing malam ini. Kami juga berhasil mengirim kepala Denzel tepat waktu. Seperti yang telah Anda perkirakan, Lukas menemukan catatan itu disisipkan di antara alis Denzel. Saya diberitahu bahwa dia menjadi marah dan bersumpah untuk merebut posisi pemimpin cabang Longman. Saya khawatir mulai besok, dia kemungkinan besar akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan mulai mengambil tindakan. 3 hari ke depan akan sulit. Rahel mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi dia sangat terkesan dengan Harvey. Tuan Muda York memang Tuan Muda York. Hanya dengan beberapa trik sederhana, Harvey berhasil memaksa Lukas, sang dalang yang bersembunyi di balik layar, untuk beraksi secara langsung. Justin tidak sesulit yang dia bayangkan. Namun, dukungan tersembunyi yang dia miliki adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Bahkan jika dia dan Aiden bergabung, itu masih terlalu berat bagi mereka. Tapi sekarang Lukas bertekad untuk keluar, segalanya akan berbeda. Selama dia mau tampil, maka kekurangannya akan muncul dengan sendirinya cepat atau lambat. Itu pasti akan mengakhiri kekacauan di cabang Longman lebih cepat. Harvey mengirim kepala Denzel dan perjalanannya ke keluarga Walker semuanya memajukan kemajuan rencana mereka. Hal-hal terjadi lebih cepat, dan musuh-musuhnya menjadi semakin tidak sabar. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Dia menyelesaikan semua masalah dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Harvey belum pernah bertemu Lukas sebelumnya, Harvey sudah mengetahui tentang karakter Lukas dan telah menemukan metode yang paling cocok untuk mengakhiri kekacauan di cabang Longman Mordu. Suatu kali, Rahel mengira Harvey hanya memiliki keberanian dan kekuatan. Namun, dia sekarang mengerti bahwa seseorang yang bisa mencapai posisi tingkat tinggi jelas bukan kebetulan. Tidak heran tuannya, Oliver, begitu sengsara dan berakhir begitu buruk saat menghadapi Harvey. Ini juga alasan utama Master Bauer dari Longman menugaskan Harvey untuk menyelesaikan kekacauan di cabang Longman Mordu.